Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Zami. Saya asal Pekanbaru, Riau. Sekarang semester 2, Bu. Jurusan Teknik Kimia. Oh ya. Nama saya Muhammad Farhan dari Sumedang, dari Tekim juga. Sama-sama semester 2 ya? Satu kelas ya berarti? Iya, satu kelas. Iya, Bu. Satu kelas. Oke. Ini ada yang join lagi kayaknya temannya ya? Iya, Bu. Sambil nunggu temannya, perkenalan juga. Nama saya Fadila Adiska, biasa dipanggil Dila. Dulu Tekim 2010 UGM bareng sama Bu Fadila Nurrahma. Sekarang pekerjaannya sebagai konsultan di Renewable Energy Solutions di South Pole. South Pole itu ini sebagai gambaran singkat, itu perusahaan yang bergerak di bidang trading komoditas lingkungan seperti carbon credit atau renewable energy certificate, dan dia juga menyediakan advisory atau konsultansi di bidang lingkungan. Nah, kebetulan saya di bidang renewable energy solution-nya. Nanti kalau teman-teman udah siap, monggo di-share aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya senang buat sharing-sharing. Ini tujuannya, sebenarnya mata kuliahnya apa ya? Untuk yang dijadikan tugas untuk ini? Pengenalan teknik kimia, Bu, buat ini mata kuliahnya. Oh gitu. Terus cerita tentang nanti Tekim bisa kerja di mana aja gitu ya? Iya. Iya, Bu. Prospeknya gimana gitu. Oke deh. Bu, mau nanya, Bu. Hubungan antara pekerjaan dengan jurusan teknik kimia Ibu gimana tuh, Bu? Prosesnya, Bu? Sehingga bisa bekerja di situ, Bu. Di bidang ini ya? Iya, Bu. Sebenarnya dulu, ini temennya belum join nggak apa-apa ya? Ini udah join, Bu, cuma udah katanya nggak bisa. Atau temennya mungkin udah join tapi belum. Bisa, Bu, ini udah. kamera laptop saya lagi bermasalah. Oh iya, boleh. Berarti udah bisa ya? Udah bisa. Mungkin kenalan dulu aja biar nanti habis itu kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Kurang bagus kayaknya koneksinya Muhammad. Tidak adil. Iya, kayaknya kurang bagus. Ayo udah. Ya udah, kita mulai aja kali ya sharing-sharingnya ya. Jadi hubungannya Tekim dengan bidang pekerjaan yang sekarang itu, kalau di teknik kimia kan kita belajar ini ya, ada tentang, kalau dulu sih waktu saya kuliah tuh ada mata kuliah namanya energi terbarukan gitu, salah satu mata kuliah minatnya. Ada yang lain-lain juga, ada pemrosesan, ada energi tak terbarukan, ada pemrograman, terus macam-macam deh, saya sampai udah lupa gitu. Nah, yang memang dari dulu saya tertariknya di bidang energi, belum spesifik ke energi terbarukan, tapi di bidang energi. Terus setelah kuliah S1, mulai muncul ketertarikan untuk mengambil kuliah di energi terbarukan, karena waktu saat itu saya mempelajari bahwa ternyata di Indonesia tuh cadangan energi fosil kita terbatas kan, cuman misalnya kayak batu bara cuman tahan sampai kalau ditambang dengan rate yang sekarang cuman sampai 30 tahun lagi misalnya. Saya lupa angka pastinya. Terus gas alamnya juga
terus minyak minyak mentahnya juga, crude oil-nya. Jadi melihat itu kayaknya kita memang harus transisi energi dari sekarang gitu. Terus belum lagi juga secara global kan trennya orang mulai ada diversifikasi energi ke energi alternatif dan energi terbarukan. Makanya waktu itu ngerasa kayaknya kalau mau kerja di bidang ini bekal ilmunya belum cukup nih gitu. Makanya saya waktu itu memutuskan buat ngambil master di bidang Sustainable Energy Technology. Nah, setelah kuliah master 2 tahun, yang dipelajari itu memang dari segi teknisnya. Jadi kalau solar energy itu gimana sih kerjanya gitu, gimana solar panel bekerja, wind turbine gimana bekerja, hydropower turbine gimana bekerjanya. Nah, selain bidang teknisnya juga mempelajari bidang policy sama project manajemennya gitu. Nah, berbekal ilmu ini waktu itu saya pengennya bekerja di bidang yang mempercepat implementasi energi terbarukan gitu. Jadi carinya ya ngelisnya perusahaan-perusahaan yang tipenya seperti itu. Sampailah ke salah satunya perusahaan yang sekarang saya bekerja ini. Terus ada lowongan, saya apply, keterima sebagai konsultan di bidang renewable energy solutions. Nah, sebenarnya kalau lebih banyak ilmu yang terpakai adalah ilmu dari S2-nya itu daripada S1. Cuman S1-nya membangun fondasi untuk berpikir secara sistematis sih. Kan kalau Tekim kan kita belajar proses ya, belajar tentang fisika dan kimia juga banyak gitu. Nah, di bidang renewable energy kan itu banyak yang kepake. Terus selain itu juga berpikir secara proses itu kan nggak cuma bidang teknis, tapi kalau misalnya kita problem solving, kalau kita menyusun proyek, kalau kita manage sebuah project itu kan kepake gitu. Jadi itu yang terimplementasikan sekarang. Gitu, ada lagi? Saya Ada nggak? mau tanya. Lanjut An. Oke. Ya. Tantangan di dunia kerja itu apa aja sih, Bu? Di dunia kerja ya? Iya. Kalau gimana ya? Bingung jawabnya karena luas. Kayaknya kalau kita belajar kan itu kita teori banget gitu nggak sih? Ilmu kalau dari Tekim kan memang ilmu proses atau ilmu aplikasinya tuh teorinya kita belajar gitu. Tapi waktu bekerja belum tentu sebenarnya persis seperti itu yang dibutuhkan. Mungkin cuma bagian-bagian tertentu, tapi lebih banyak pakai nalar juga gitu. Jadi pinter-pinter memilah aja gimana caranya ilmu yang kita dapat itu bisa diimplementasikan ke bidang pekerjaan masing-masing gitu. Terus kalau yang justru yang besar juga porsinya saat bekerja itu mungkin ini ya, ilmu berinteraksi dengan orang, ilmu untuk membaca situasi atau bekerja dalam tim gitu. Jadi memang yang sesuatu yang kita mungkin nggak bakal dapat dari mata kuliah, tapi dapat dari proses belajar. Misalnya dalam proses kerja kelompok, gimana kita memimpin suatu kelompok, gimana kita menjadi bagian dari sebuah tim, gimana kita yang paling sering terjadi di pekerjaan itu kan kita punya proyek, kita punya klien, terus ada deliverable yang harus diberikan gitu. Nah itu gimana planningnya, apa saja yang harus dikumpulkan biar deliverable-nya bisa dijalankan gitu. Terus prosesnya apa saja, tugasnya, tesnya masing-masing apa aja, dibagi ke masing-masing tim. Terus untuk checking dan monitoringnya seperti apa. Terus komunikasi dengan kliennya seperti apa, komunikasi dalam timnya seperti apa gitu. Jadi ilmu yang proses-proses kayak gini itu kan mungkin nggak diajarin di mata kuliah gitu. Itu sesuatu yang kita otodidak belajar misalnya saat kita ada tugas kelompok, saat kita ada kegiatan organisasi kayak gitu. Jadi menurut saya penting juga sih belajar yang ilmu manajemen kayak gitunya. Selain di bidang teknik itunya terutama. Dan ilmu ilmu tekniknya itu sendiri ya tergantung bidang pekerjaannya masing-masing. Kalau memang sangat teknis ya kepake gitu. Tapi kalau
yang nggak terlalu teknis, mungkin yang kepake justru nalar-nalarnya aja gitu sih. Teman-teman ada yang tertarik di bidang energi, BTW? Belum sih Bu, belum apa tuh Bu, belum terfokus sama satu bidang gitu. Iya Bu, masih awal-awal dasar Bu. Iya. Tapi ada yang udah kepikiran nggak mau lulus dan nanya di bidang apa gitu? Udah sih, agak ada bayangan gitu. Oke. Di bidang apa rencananya? Bidang Tes. Oh, ada. Ini namanya tiga ada tempatnya, jadi saya manggilnya yang tengah ya. Farhan, ada kebayang di bidang apa? Saya malah kebayangnya bidang analis. Kayak jadi analis kimia gitu. Oh iya. Saya Bu tertarik di bidang energi Bu. Oh iya, bagus. Lumayan. Energi terbarukan ya? Iya. Nggak tidur. Sama ini Bu, awalnya kan saya kan tertarik di teknik kimia itu gara-gara ini katanya bisa mengubah air limbah jadi bisa diminum tuh. Kan saya jadi giroh saya tuh langsung meningkat tuh. Soalnya tujuan saya tuh pengen menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain Bu. Kan kalau kita bisa mengubah air limbah menjadi air yang bisa diminum kan otomatis mengurangi yang namanya tuh krisis air bersih Bu. Yang biasanya terjadi di negara bagian Asia Timur dan Afrika Utara biasanya. Iya. Bagus, keren idenya dan cita-citanya. Semoga dilancarkan. Amin. Kalau Zakwan udah ada kebayang mau di bidang apa? belum ada sih Bu. Mungkin habis dari sini di iniin lagi Bu. Udah terbayang mungkin Bu. Store lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya, hal-hal menarik yang pernah Ibu temui di selama bekerja itu apa ya Bu? Hal-hal menarik. Kalau belakangan ini mungkin lebih ke ini ya, tipe klien yang kita tangani gitu misalnya. Kalau di kantor sempat brand-brand yang lumayan besar gitu, misalnya kayak kalau pernah dengar Vodafone itu kayak perusahaan telekomunikasi yang ada di Australia, di UK, di mana-mana, tapi dia ini kebetulan kemarin yang jadi klien kita Australia. Terus yang biasanya kayak kita cuma ngeliat iklannya, tapi ternyata ini ya sempat kerja bareng ya gitu. Jadi menariknya gitu sih. Terus hal-hal menarik lain juga interaksi sama orang dari berbagai negara. Soalnya kan kantor saya kebetulan itu kantor yang multinasional gitu. Jadi dalam sehari itu bisa meeting sama orang dari Eropa, bisa meeting sama orang dari Jepang, meeting sama orang dari Singapura, dari Australia, dari US. Jadi beda-beda gitu karakternya dan juga insight-nya. Cuman kalau udah urusan profesional pekerjaan, kita ngerasa kayak ya sebenarnya kita nggak kalah juga kok, orang Indonesia juga etos kerjanya bagus juga, dan kalau soal kualitas pekerjaannya juga bolehlah disandingkan dengan negara-negara yang udah maju gitu. Terus sebenarnya yang buat saya yang paling yang paling menarik dari bagian yang bikin saya paling betah untuk bekerja setiap hari adalah kan saya sebenarnya perempuan, jadi
dan alhamdulillah sudah berkeluarga. Jadi kalau misalnya untuk nafkah kan kebetulan sudah ada dari suami kan, jadi nggak wajib gitu untuk bekerja. Cuman kenapa masih memilih untuk tetap bekerja karena saya ngerasa ilmu dan pekerjaan yang saya lakukan di sehari-hari itu bisa mendorong perubahan yang lebih baik di keseharian gitu. Kan memberi konsultasi di bidang renewable energy ya, berarti kan membantu perusahaan-perusahaan untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan gitu. Jadi kalau kita membantu mereka kan berarti akan semakin banyak perusahaan-perusahaan ini yang bisa memakai energi terbarukan, energi yang lebih bersih sehingga mengurangi polusi, entah itu kalau bukan di Indonesia pun di negara mana yang mereka sedang punya operation gitu. Jadi ngerasa itu membawa hal yang positif ke ininya, ke lingkungan gitu. Gitu sih. Jadi Bu pas di kantor pakai speak English ya Bu? Diwajibkan Bu? Atau Iya, kalau soal proyeknya iya, karena working language-nya kan English. Tapi kalau lagi berinteraksi sama orang-orang kantor Indonesia ya nggak perlu juga, biasa aja. Cuman kalau misalnya terlibat proyek yang biasanya proyek multinasional ya pakai bahasa Inggris. Oke Bu. Belum lagi sekarang kan gampang kan, nggak harus kerja dari kantor, apalagi COVID gini. Dulu sebenarnya kalau dari kantor saya dari dulu udah ada arrangement work from home WFH, jadi nggak harus ke kantor. Makanya selama ini bisa kerja dengan berbagai macam background itu karena kita biasanya kalau meeting, kalau konferensi, kalau apapun kan memang dari video conference, jadi nggak perlu ketemu. Carbon footprint-nya juga rendah. Oke Bu. Ada lagi? Kalau mau tips beasiswa S2 tanya sama Bu Fadila Nurrahma juga, beliau pasti bisa jawab tuh kan, kayak dia juga ngambil beasiswa kemarin S2-nya. Mungkin kalau dari saya udah Bu, udah sih Bu pertanyaannya. Oke deh. Kalau Mungkin ada teman-teman yang lain. Bu, saya mau tanya, kan di setiap perusahaan itu kayak ada kode etik gitu kan ya Bu ya? Nah, itu tuh secara garis besar tuh kayak gimana sih Bu? Kayak sama kah atau misalkan ada beberapa yang berbeda atau gimana gitu? Biasanya kalau kode etik tuh kayak policy-nya perusahaan gitu ya. Yeah. Itu tergantung lebih ke mereka tuh pasti ngikut ke negara mana mereka beroperasi gitu. Jadi kalau kalau perusahaan multinasional pun misalnya Apple or Google or anything like yang yang punya kantor di lebih dari satu negara, mereka pasti punya corporate policy sama punya local policy yang yang disesuaikan dengan negara di mana mereka beroperasi. Misalnya Google Indonesia, dia pasti punya policy yang sesuai dengan aturan Indonesia, dengan aturan ketenagakerjaan, dengan aturan macam-macam lah yang butuh dia patuhi, dan corporate policy-nya sendiri gitu. Dan kalau yang policy corporate biasanya yang best practice sih sekarang kan kayak udah nggak mengenal SARA gitu ya. Terus udah yang ya gitu deh yang standar-standar gitu. Mungkin coba di googling aja pasti nemu gitu. Kecuali kamu misalnya Farhan mungkin punya concern sendiri nih, apakah kalau misalnya saya punya background misalnya saya background anak daerah gitu, apakah saya akan ditreat berbeda dengan anak yang sekolah di atau lulusan PTN di Jakarta gitu misalnya. Itu bisa dilihat aja di company policy-nya atau lihat dari
kalau lagi nyari kerja biasanya ada situs-situs yang memberikan review perusahaan gitu kan. Saya Glassdoor, kalau untuk yang global, kalau di Indonesia ada Kerja yang QERJA, terus Jobstreet kayak gitu-gitu. Itu bisa juga dilihat ininya review orang-orang gimana sih proses interviewnya, gimana proses rekrutmennya, fair nggak gitu. Terus kalaupun ada offer dari perusahaan itu gimana biasanya itunya tawarannya gitu. Ada juga dikasih gambaran di situ. Bisa juga buat lihat benchmarking gaji, misalnya apakah saya ditawarkan gaji yang terlalu rendah atau sudah sesuai dengan standar gitu. Dan kalau misalnya ditanya, kan juga kadang perusahaan juga ada yang nanya kamu expect gajinya berapa, itu range-nya kita juga bisa lihat dari sana biar nggak terlalu tinggi misalnya atau nggak terlalu rendah juga. Baik, Bu. Bu, kalau Ya. misalkan kan kalau di dunia kerja nih Bu, itu kan saya pernah ikut kayak semacam workshop buat kerjaan gitu kan ya, pernah tuh. Nah itu katanya tuh kalau pembicara bilang kayak gini Bu, kalau buat kalian nih yang yang masih sekarang tuh saya saranin buat kuliah langsung S2 gitu. Soalnya katanya gini Bu, saya pernah masuk ke perusahaan. Nah itu tuh di bagian depan loh, yang kayak misalkan buat ngecek barang atau buat apa itu mereka tuh S1 semua tuh Bu. Nah jadi kalau misalkan kalian pengen mendapatkan lebih mudah pekerjaan tuh harus S2 gitu Bu. Kalau menurut Ibu itu gimana tuh Bu? Jadi langsung tancap S2 atau stuck di S1 gitu buat Satu kerja. cukup. Satu cukup. Sebenarnya yang di nyari pekerjaan itu kan cocok-cocokan ya. Yang paling penting tuh kecocokan antara skill kita sama yang dicari sama si perusahaan itu gitu. Jadi kalau untuk fresh grad terutama, makanya mungkin teman-teman udah sering dengar perlu banget soft skill, perlu berorganisasi, perlu pengalaman di luar kuliah aja. Nah, itu sebenarnya untuk memberikan insight itu, karena yang tadi saya cerita itu, seringnya di pekerjaan kita nggak mungkin cuman dikasih ini kan, cuman dikasih sebuah pekerjaan terus yang akan kita kerjakan sampai selesai sampai pensiun, kan nggak mungkin gitu. Pasti ada perubahan-perubahannya, pasti ada manajemennya, pasti ada berinteraksi dengan orangnya. Nah itu yang diajarkan, itu yang tidak diajarkan di kelas tapi didapatkan lewat itu tadi yang soft skill, kegiatan kelompok atau berkegiatan organisasi gitu. Nah, jadi yang penting teman-teman membekali diri sendiri dengan itu juga. Terus tentang S1 atau S2-nya, menurut saya sih ya jawabannya relatif pasti, karena susah untuk dibilangkan terutama di bidang apa. Misalnya kalau kayak yang lagi hit sekarang misalnya kayak startup yang Traveloka, Gojek segala macam yang ada di Jakarta itu, biasanya S1 aja pun banyak juga yang keterima, karena mereka memang butuhnya orang-orang yang baru keluar dari kampus yang belum terlalu berpengalaman, karena kan kalau pengalamannya udah banyak biasanya ekspektasi gajinya lebih tinggi ya. Tapi juga bisa untuk di skillnya cocok untuk di bidang pekerjaannya, entah itu sebagai analis, entah itu sebagai developer, entah itu sebagai apapun lah yang dicari di pekerjaannya itu gitu. Terus tapi yang pasti skill-skill kita juga harus ditonjolkan saat apply. Jadi biasanya kan kalau kita kerja ada tulisannya job requirements-nya, ada job desk-nya, ada qualifications-nya, itu dicatat, dan saat membuat cover letter itu kan surat lamaran kerja gitu, semacam penjelasan kenapa kita cocok untuk pekerjaan itu. Nah, itu dijelaskan pengalaman kita apa yang cocok yang pas dengan qualification yang dijelaskan. Jadi kalau bisa di cover letter itu ceritakan, jangan yang udah tertera di CV. Di CV kan udah dibilang
Anda di S1 di mana, terus background-nya apa, itu kan sudah dijelaskan di CV. Cuman yang lain-lain mungkin, atau pengalaman organisasinya di mana aja, itu mungkin di CV udah disebutkan. Cuman yang nggak tertera di CV, misalnya saat berorganisasi di sini pernah memimpin kegiatan ini yang membuat saya terlatih untuk misalnya mengkoordinasi tim. Pokoknya jelasin aja apa yang pengalaman yang pas berdasarkan ini pembelajaran dan kegiatan selama ini dengan kualifikasi yang dicari di pekerjaan itu. Dan biasanya yang butuh S2 itu bidang-bidang yang kayaknya yang lebih teknis ya, yang butuh ilmu-ilmu yang udah lebih spesifik, misalnya kayak di bidang, kalau saya ngerasa renewable energy mungkin memang lebih butuh S2 karena ilmu renewable energy itu jarang dikupas secara tuntas secara dalam di S1 kan gitu. S1 mengikuti kebutuhan industri mungkin sekarang udah lebih banyak dibahas gitu sih. Kalau kayak di misalnya di Pertamina atau di mana itu banyak juga kan lulusan S1 yang diterima, tapi biasanya rata-rata yang punya pengalaman organisasi atau ada kegiatan-kegiatan lain lah selain cuman di pembelajaran S1 kuliahnya aja. Kayak gitu. Jadi intinya pengalaman ya Bu ya? Terus ada pengalaman Iya. sama soft skill. Soalnya gini Bu. Karena coba kalau misalnya teman-teman nih, misalnya teman-teman lagi pingin, banyak juga kan yang sekarang nggak jadi pegawai tapi buka usaha sendiri gitu. Nah kalau teman-teman lagi mau meng-hire pegawai, pasti yang dicari juga bukan orang yang tahu teori kan, tapi juga punya skill-skill yang lain yang kalau memimpin bagus, atau yang kalau berinteraksi dengan customer, dengan klien tuh bagus. Pokoknya yang ada plus-plus lah yang lain kan. Nah ya, berarti kalau kita mau menjadi orang yang high quality, yang bisa gampang cari kerja nanti, ya skill-skill itu juga yang harus kita penuhi. Soalnya gini Bu, saya kan lulusan pondok ya Bu ya, lulusan pondok. Nah saya itu punya temen dari Papua. Ayahnya itu kerja di Freeport, udah hampir 15 tahun lah. Nah kan pas corona tuh banyak yang di PHK kan ya, banyak yang di PHK. Nah terus ayahnya teman saya ini gara-gara udah lama, padahal ayahnya itu cuma D3 lulusan D3. Gara-gara udah lama, mungkin udah tahu Medan gitu kan, udah tahu Medan, jadi udah kebiasa lah. Nah itu tuh kalah sama yang yang S1, yang S2. Jadi saya tuh ngambil kesimpulan bahwa tuh pengalaman tuh penting. Malahan ayahnya teman saya tuh dipromosiin naik jabatan gitulah. Jadi bawahannya tuh yang S1, yang S2, yang S1. Benar-benar emang nggak selalu ijazah tinggi itu menjamin akan mendapatkan posisi yang lebih baik daripada ijazahnya tidak setara gitu. Memang benar. Kalaupun nanti misalnya sambil S2, lebih bagus juga kalau sambil S2 misalnya ada magang di bidang yang sesuai. Misalnya teman-teman pengennya apply di bidang proses pupuk misalnya. Kalau bisa ya waktu S2 itu juga ada, misalnya pernah magang di manakah, perusahaan pupuk mana, jadi setidaknya udah ada gambaran. S1 juga sebenarnya ada kesempatan magang kan, ada KP-KP gitu. Itu juga dimanfaatkan gitu. Jadi walaupun kita fresh grad, tapi kita juga apalagi kalau S2 dari S1 langsung S2 terus nggak ada pengalaman sama sekali, juga biasanya orang agak ragu-ragu gitu. Karena dia mungkin cuman tahu teorinya aja, tapi pengalaman kerjanya nggak ada kan. Mungkin dibanding orang yang udah S1 terus punya pengalaman 2 tahun, orang bakal tetap lebih milih yang udah S1 dan berpengalaman kan. Karena dia udah tahu seluk-beluk di industri itu seperti apa, implementasi pekerjaannya seperti apa gitu. Makanya pengalaman dan magang terus kerja praktek kayak gitu penting banget buat dimanfaatkan juga.
Ada lagi dalam 9 menit, 8 menit terakhir? Mungkin kalau dari saya udah sih Bu, segitu aja. Atau temen yang lain mungkin ada yang mau tanya. Oke. Mungkin kalau saya juga udah Bu. Oke deh. Kalau nanti ada teman-teman yang mau cari info tentang energi terbarukan di Indonesia tuh bidang pekerjaannya di mana aja sih, atau pekerjaan itu seperti apa gitu, feel free to reach out via WhatsApp, kan ada di share ya nomornya ya. Iya Bu. Saya senang sharing. Bu, sebelumnya Oke, mau kalau minta gitu. izin Bu, nanti ini videonya di-upload Bu. Boleh Bu? Oh iya, boleh. Di-upload di mana ya? Di tugas Bu. Buat tugas. Oh Di iya, Google oke. Classroom. Oke. Kasih Sip. Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Pamitan, salam sama Bu Fadila ya. Iya Bu. Baik Bu, Kasih Bu. Oke. makasih Ya, Bu. udah tes. Iya. Iya Bu.